Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 kelas C013 akan mempresentasikan materi tentang Controls for Information Security. Berikut anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Friska Amelia Bella Trisnanda dengan NPM akhir 073. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh babnya, kita akan memahami konsep dasarnya dulu. Jadi, manajemen membutuhkan jaminan bahwa informasi dari sistem akuntansi organisasi dapat dipercaya, serta layanan dari cloud service provider juga andal. Selain itu, organisasi harus mematuhi berbagai peraturan dan standar. Untuk memastikan keandalan sistem informasi, digunakan Trust Service Framework. Nah, framework ini mengelompokkan pengendalian teknologi informasi ke dalam 5 prinsip utama. Yang pertama, security atau keamanan, yaitu akses sistem dan data dibatasi hanya untuk pengguna yang sah. Untuk yang kedua adalah confidentiality, yaitu informasi sensitif organisasi dilindungi dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga ada privasi, yaitu data pribadi pelanggan, karyawan, atau mitra dikelola sesuai kebijakan dan regulasi. Yang keempat ada processing integrity, yaitu data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan dengan otorisasi yang benar. Yang kelima ada availability, yaitu sistem dan informasi tersedia saat dibutuhkan untuk operasional. Nah, jadi keamanan ini menjadi dasar dari keandalan sistem karena melindungi kerahasiaan data, menjaga integritas informasi, dan memastikan sistem tetap tersedia. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas 3 konsep dasar keamanan informasi. Yang pertama yaitu keamanan adalah isu manajemen, bukan hanya teknologi. Jadi keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi seperti firewall atau antivirus, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari manajemen puncak. Nah, di sini terdapat siklus keamanan informasi. Yang pertama, menilai ancaman dan risiko keamanan. Yang kedua, menyusun dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan kepada seluruh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan atau membeli teknologi keamanan yang diperlukan. Yang keempat, yaitu memantau dan mengevaluasi efektivitas program keamanan secara berkala. Selanjutnya, ada peran manajemen puncak dalam keamanan informasi. Yang pertama, yaitu menyediakan sumber daya yang cukup untuk keamanan. Yang kedua, mengkomunikasikan pentingnya keamanan informasi secara rutin. Yang ketiga, menunjukkan melalui tindakan bahwa keamanan itu penting. Yang ketiga, bersikap proaktif terhadap ancaman keamanan. Yang kelima, yaitu memasukkan aspek keamanan saat menilai risiko proyek baru. Nah, untuk yang kedua, yaitu people, the critical factor. Jadi, manusia dapat menjadi titik terlemah atau aset penting dalam keamanan sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya sadar keamanan melalui contoh dari manajemen dan komunikasi kebijakan keamanan. Pelatihan keamanan yang berkelanjutan juga sangat penting agar karyawan memahami praktik komputasi yang aman, seperti tidak membuka email mencurigakan, tidak membagikan password, dan lain-lain. Karyawan juga perlu dilatih menghadapi serangan social engineering, misalnya phishing, spear phishing, dan piggybacking. Lalu, dukungan nyata dari manajemen puncak juga penting untuk memastikan karyawan berani mematuhi kebijakan keamanan dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Organisasi juga harus menegakkan sanksi bagi pelanggaran keamanan serta mendukung pelatihan berkelanjutan bagi profesional keamanan informasi agar mampu menghadapi ancaman teknologi yang terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Nisha Lesa Habila dengan MP Mahir 051. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait the time-based model of information security. Tujuan model keamanan informasi berbasis waktu bertujuan untuk melindungi aset informasi organisasi dengan menghubungkan 3 jenis kontrol. Yang pertama preventif, yang kedua detektif, dan yang ketiga korektif. Sasaran utamanya yakni memastikan organisasi memiliki cukup waktu untuk mendeteksi serangan yang sedang berlangsung dan mengambil tindakan yang tepat agar informasi tidak hilang ataupun terkompromi. Selanjutnya, yakni rumus dasar. Efektivitas model ini dinyatakan dengan rumus P lebih besar dari D dan ditambah dengan R, di mana P sama dengan waktu yang dibutuhkan penyerang untuk menembus kontrol keamanan yang melindungi aset informasi. D sama dengan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi bahwa serangan sedang terjadi. Sedangkan R merupakan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk merespon dan menghentikan serangan. Jika rumus tersebut terpenuhi, maka keamanan informasi organisasi dinilai efektif. Jika tidak, keamanan tersebut
belum efektif. Penjelasan selanjutnya yakni batasan model. Yang pertama, sulit atau bahkan mustahil untuk mendapatkan ukuran yang akurat dan dapat dipercaya untuk nilai P, D, dan R. Yang kedua, perkembangan teknologi baru dapat dengan cepat mengubah validitas nilai parameter tersebut. Misalnya, ditemukannya kerentanan baru bisa membuat nilai P menjadi 0 secara tiba-tiba. Penjelasan selanjutnya yakni terkait Protecting Information Research pada bagian Physical Security Access Control. Pada poin pertama, kontrol akses di tingkat gedung. Yang pertama, titik masuk. Hanya terdapat satu pintu masuk reguler yang terbuka selama jam kerja. Yang kedua, verifikasi identitas. Resepsionis atau petugas keamanan harus ditempatkan di pintu masuk utama. Jika terdapat pengunjung, wajib mendaftar dan selalu didampingi oleh karyawan. Pada poin kedua yakni kontrol akses ke ruangan peralatan komputer. Yang pertama, ruangan yang menampung peralatan komputer harus dikunci dengan aman dan dilakukan pemantauan melalui CCTV. Yang kedua, ruang server dengan data sensitif memerlukan teknologi kontrol yang lebih kuat. Yang ketiga, sistem khusus penamaman thread juga dapat digunakan sebagai kontrol akses fisik yang kompleks. Pada poin ketiga, yakni perlindungan infrastruktur jaringan. Yang pertama, akses ke kabel LAN harus dibatasi untuk menjaga penyadapan. Yang kedua, ruang kabel dan peralatan telekomunikasi harus dikunci dengan aman. Yang ketiga, soket dinding yang tidak digunakan harus diputus secara fisik dari jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah. Pada poin keempat, yakni pelindungan perangkat portable dan printer. Yang pertama, menghindari penyimpanan informasi sensitif di perangkat portable. Jika diperlukan, enkripsi data tersebut. Yang kedua, kunci laptop ke objek yang tidak dapat dipindahkan. Yang ketiga, install perangkat lunak yang dapat melacak lokasi perangkat saat terhubung ke internet dan dapat menghapus data secara permanen jika diperlukan. Ada yang keempat, akses fisik ke printer harus dibatasi untuk mencegah pencurian hard drive yang berisi informasi sensitif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Katleya Kusumawardhani dengan NPM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses User Access Controls. User Access Controls adalah proses pengendalian akses pengguna terhadap sistem informasi organisasi. Ancaman keamanan dapat berasal dari pihak eksternal maupun karyawan internal yang menyalahgunakan akses. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem melalui control authentication dan juga control authorization. Authentication controls adalah proses memverifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses sistem. Autentikasi dapat menggunakan 3 jenis kredensial, yaitu sesuatu yang diketahui seperti password, yang dimiliki seperti kartu akses, atau karakteristik biologis pengguna seperti biometrik. Keamanan dapat ditingkatkan dengan multi-factor authentication yang menggabungkan beberapa jenis kredensial berbeda. Selanjutnya ada authorization controls yang membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna setelah berhasil diautentikasi. Akses biasanya diatur menggunakan akses control matrix yang menentukan hak akses pengguna terhadap sistem atau data tertentu. Selain itu, prinsip segregation of duties diterapkan untuk mencegah satu orang memiliki terlalu banyak wewenang yang dapat meningkatkan risiko kecurangan. Di sini terdapat gambar akses control matrix, di mana ketika pengguna mencoba mengakses sumber daya sistem, sistem akan mencocokkan kredensial autentikasi dengan akses control matrix untuk menentukan apakah akses diizinkan. Matriks ini menentukan hak akses pengguna terhadap file, program, atau data tertentu. Akses kontrol matriks harus diperbarui secara berkala agar hak akses tetap sesuai dengan tugas pekerjaan dan tidak melanggar prinsip segregation of duties. Di sebelahnya terdapat contoh gambar ERP Access Controls, di mana dalam sistem ERP, akses kontrol matriks digunakan untuk menetapkan izin akses berdasarkan peran karyawan. Sistem menyediakan kombinasi izin standar serta pengaturan yang lebih rinci untuk aktivitas tertentu. Izin tersebut dapat mencakup membaca, membuat, mengedit, atau menghapus data hingga pada level field dalam suatu catatan. Untuk sub selanjutnya yaitu ada IT Solutions Anti-Malware Controls, di mana malware seperti virus, worm, spyware, dan juga keylogger dapat merusak data, mencuri informasi, atau memberikan akses ilegal ke sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan perlindungan seperti antivirus, pembaruan sistem secara rutin, dan pemantauan jaringan. Selain itu, edukasi pengguna juga penting untuk mencegah penyebaran malware melalui aktivitas pengguna. Untuk sub selanjutnya yaitu ada IT Solution Network Access Control. Untuk poin yang pertama yaitu Perimeter Defense, Routers, Firewall, and Intrusion Prevention System. Di sini terdapat gambar yang di sebelah kiri ini merupakan gambar arsitektur keamanan jaringan. Gambar ini menunjukkan arsitektur keamanan jaringan yang melindungi sistem internal dari ancaman internet. Koneksi internet melewati border router dan main firewall
sebelum masuk ke DMZ yang berisi server publik seperti web server, email server, dan juga database server. Selain itu, jaringan terhubung ke LAN internal berbagai departemen melalui internal router dan dilindungi oleh firewall tambahan agar akses tetap aman dan terkontrol. Untuk gambar di sebelahnya merupakan gambar proses pengiriman data dalam jaringan yang menunjukkan proses pengiriman file melalui jaringan komputer. File dipecah menjadi bagian kecil yang disebut paket yang berisi data serta header seperti Ethernet, IP, dan TCP untuk informasi alamat dan urutan paket. Setelah semua paket diterima, sistem akan menyusunnya kembali menjadi file asli. Perkenalkan, nama saya Natalia Rahai Putri Kristiani dengan NPM akhir 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai network access controls, yaitu cara mengontrol akses jaringan agar lebih aman. Nah, yang kedua yaitu network access control. Jadi router dan firewall digunakan untuk menyaring paket data menggunakan ACL atau packet filtering untuk keamanan yang lebih kuat. Digunakan juga di paket atau inspection dan IPS yang dapat memonitor serta memblokir serangan jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu defense in depth. Jadi konsep ini menggunakan beberapa lapisan keamanan sekaligus seperti router, firewall, dan IPS, sehingga jika satu lapisan gagal, masih ada lapisan keamanan lainnya. Yang keempat yaitu wireless security. Jadi keamanan jaringan wireless ini dilakukan dengan menggunakan enkripsi, autentifikasi perangkat, pembatasan MAC address, serta memonitoring access point. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu device and software handling controls. Jadi keamanan sistem tidak hanya bergantung pada firewall dan IPS, tetapi juga pada pengamanan perangkat dan software yang digunakan. Menurut COVID tahun 2019 ada 3 area penting. Yang pertama yaitu endpoint configuration, yaitu menonaktifkan fitur yang diperlukan agar mengurangi potensi kerentanan. Yang kedua yaitu user account management, yaitu membatasi hak akses pengguna terutama pada akun administrator. Yang ketiga yaitu software design, jadi merancang software yang aman untuk mencegah kerentanan seperti SQL injection, buffer overflow, dan cross-site scripting atau XSS. Baik, selanjutnya yaitu enkripsi. Enkripsi ini digunakan untuk melindungi kerahasiaan data dengan cara mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Dengan begitu, data itu tetap aman meskipun berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian selanjutnya yaitu attack detection. Jadi attack detection ini merupakan cara untuk mendeteksi serangan pada sistem. Yang pertama yaitu ada log analysis, yaitu menganalisis log sistem untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua yaitu IDS, intrusion detection system, yaitu berfungsi untuk memonitor trafik jaringan dan memberikan peringatan jika terjadi serangan. Yang ketiga itu honeypot, yaitu sistem umpan yang dibuat untuk menarik dan mendeteksi hacker. Yang terakhir yaitu continuous monitoring, yaitu pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan sistem tetap aman dan kontrol keamanan berjalan dengan efektif. Perkenalkan, nama saya Zia Mazaya Kanita dengan NPM akhir 074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai responding to attacks, yaitu bagaimana organisasi itu merespon serangan keamanan sistem. Yang pertama adalah dengan Computer Incident Response Teams atau CIRT, yaitu tim yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan yang besar dalam organisasi. Tim ini memiliki beberapa langkah penanganan, yaitu yang pertama, recognition, yaitu untuk mengenali adanya serangan. Yang kedua, containment, untuk membatasi dampak serangan. Yang ketiga, ada recovery, untuk memulihkan sistem. Dan yang terakhir, dengan follow up, untuk melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Yang kedua ada Chief Information Security Officer atau CISO, yaitu eksekutif senior yang bertanggung jawab atas keamanan informasi dalam sebuah organisasi. Peran CISO antara lain merancang dan menerapkan kebijakan keamanan, bekerja sama dengan CIO untuk meningkatkan keamanan teknologi informasi, melakukan penilaian kerentanan dan resiko, serta memastikan adanya audit keamanan secara berkala.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai monitoring dan revisi solusi keamanan sistem. Yang pertama ada penetration testing, yaitu upaya yang dilakukan oleh auditor internal atau ahli keamanan untuk mencoba menembus sistem organisasi secara sengaja dan terkontrol. Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas pengendalian keamanan, mengidentifikasi kelemahan sistem, serta melihat seberapa cepat organisasi itu dapat mendeteksi dan merespons serangan. Yang kedua ada change control dan change management, yaitu merupakan proses formal untuk memastikan bahwa setiap perubahan pada sistem tidak mengurangi keamanan atau keandalan sistem. Nah, beberapa praktik penting dalam change management itu antara lain mendokumentasikan dan menyetujui setiap perubahan, menguji perubahan di sistem terpisah sebelum diterapkan, memperbarui dokumentasi sistem, serta memantau akses penggunaan selama proses perubahan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah implikasi keamanan dari virtualization, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT. Pertama adalah virtualization and cloud computing. Nah, jadi teknologi ini tuh memungkinkan banyak sistem berjalan dalam satu infrastruktur. Namun, jika satu sistem berhasil diretas, maka data sensitif dari beberapa sistem sekaligus bisa terekspos. Selain itu, kesalahan konfigurasi juga dapat menyebabkan akses yang tidak sah. Nah, untuk mengurangi resiko tersebut, organisasi itu perlu menerapkan beberapa kontrol keamanan seperti akses kontrol yang kuat, multi-factor authentication atau MFA, firewall, sistem deteksi intrusi seperti IDS atau IPS, pemindaian malware, serta monitoring secara rutin. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Jadi banyak perangkat yang saling terhubung dapat menambah titik masuk bagi serangan ke jaringan. Nah, namun di sisi lain, IoT ini juga memiliki manfaat. Misalnya, sensor dapat membantu meningkatkan keamanan fisik dan memantau lokasi maupun pergerakan secara lebih efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.